Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Selamat sore, tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, wilayah Nusantara 5, dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut. Kita berjumpa kembali dalam Lintas Berita Magota Sepekan, edisi Anda mendengarkan hari ini Sabtu 6 Desember 2025, selengkapnya bersama saya Priscila Balebu. Kita ikuti informasi dari RRI Manado. Mulai 1 Desember, Pemkot Manado melaksanakan Christmas Market di Balai Kota Manado, Tikala. Pemerintah Kota Manado launching Christmas Market mengawali bulan Desember 2025 dan jelang Natal juga Tahun Baru. Christmas Market tersebut menyikapi terkait dengan instruksi Gubernur Sulawesi Utara yang dimasukkan dalam event pariwisata Manado kali ini. Asisten 1 Pemkot Manado atau Bulo mengatakan Christmas Market akan dilaunching Wali Kota di Balai Kota tanggal 1 Desember 2025 pukul 17:30 waktu Indonesia Tengah. Dalam event tersebut nanti akan ada kuliner Christmas dan ornamen Natal dengan konsep kebarat-baratan, dengan diawali launching pemasangan lampu atau ornamen Natal oleh Kepala Daerah Manado tersebut. Sudah disampaikan langsung Bapak Gubernur dan juga sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Manado. Sudah ada surat edaran yang dibuat oleh Dinas Pariwisata disampaikan kepada seluruh warga Kota Manado untuk mari kita sama-sama memberi nuansa dalam rangka perayaan Natal dan Tahun Baru. Hari ini di Jalan Balai Kota ada pembukaan nanti sebentar jam 5.30 ada Christmas Market ya. Di situ ada Christmas Market. Jadi nanti di situ selain menjual makanan dan minum juga berjualan pernak-pernik Natal. Di situ memang dikhususkan untuk dalam rangka perayaan Natal dan Tahun Baru. Jadi lokasinya itu dulu bekas kantor Bapenda berhadapan dengan gereja Advent. Oh iya. Ya, jadi sebentar kita akan Pak Wali Kota akan meluncing di situ penyalaan lampu Natal bersama di situ dan akan dipublikasi beberapa lokasi akan dinyalakan secara bersama-sama. Dan ini digagas oleh teman-teman. Kegiatan ini bisa diikuti seluruh masyarakat Manado pada pembukaan Natal Pemkot. Sebabnya kegiatan ini dilandasi dengan edaran Dinas Pariwisata dalam mendukung kegiatan wisata Manado jelang Natal tahun ini. Demikian Hendra Asak melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selanjutnya kita ikuti informasi dari RRI Gorontalo. Aksi balap liar kembali marak terjadi di Kota Gorontalo. Kawasan Bundaran Saronde kerap menjadi lokasi ajang balap liar tersebut. Aksi balap liar kembali marak terjadi di Kota Gorontalo, terutama pada malam-malam libur, seperti pada Minggu dini hari. Sejumlah pemuda memacu kendaraan roda 2 di kawasan Bundaran Saronde, Kota Gorontalo, yang selama ini kerap menjadi lokasi ajang balap liar tersebut. Bahkan pada aksi yang kesekian kalinya itu terjadi kecelakaan. Menanggapi maraknya balap liar yang melibatkan usia remaja, Direktorat Lalu Lintas Polda Gorontalo kembali memberikan himbauan kepada para orang tua agar lebih aktif mengawasi perilaku dan aktivitas anak-anak mereka. Direktur Lalu Lintas Polda Gorontalo Kombes Pol Lukman Cahyono menegaskan balap liar bukan hanya melanggar hukum, tetapi sangat membahayakan keselamatan anak-anak maupun pengguna jalan lainnya. Yang meningkat pada akhir-akhir tahun ini adalah balap liar. Ya, balap liar di malam-malam libur, ini yang masyarakat terutama muda-mudi yang masih kami sering melihat, dan ini menjadi salah satu sasaran operasi dalam kegiatan operasi zebra ini. Ketika kami menemukan, tentunya ini karena sudah sering diperingatkan, maka sanksinya tentunya akan lebih keras. Apabila melanggar, barang bukti kendaraan akan ditahan sampai dengan sidang selesai, dan ketika mengambil kendaraan ini harus dilengkapi sesuai dengan ketentuan yang ada. Knalpotnya harus standar,
spionnya harus dipasang, dan kelengkapan-kelengkapan lainnya. Ia menambahkan pihak kepolisian terus melakukan patroli dan penindakan, namun peran keluarga tetap menjadi faktor kunci dalam mencegah anak terjerumus dalam aktivitas berisiko tersebut. Polda Gorontalo bersama Polres jajaran memastikan patroli malam, razia kendaraan dan pembubaran balap liar akan terus ditingkatkan. Selain itu, edukasi mengenai keselamatan berkendaraan juga akan diperluas ke sekolah-sekolah dan komunitas pemuda. Taufik Usman, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selanjutnya kita ikuti informasi dari RRI Tahuna. Pemda gelar gerakan pangan murah ke-400 kali di Taman Kota Tahuna. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menggelar Gerakan Pangan Murah atau GPM dalam menyambut hari besar keagamaan Natal dan Tahun Baru. Peningkatan kebutuhan dan bahan pangan mendasari pelaksanaan GPM di Taman Kota Tahuna dan beberapa titik lokasi yang akan digelar ke depan. Asisten 2 Setda Sangihe Gregorius Londo yang membuka kegiatan mewakili Bupati mengatakan bahwa GPM merupakan intervensi pemerintah dalam rangka menyediakan kebutuhan masyarakat saat perayaan Hari Besar Keagamaan. Masyarakat mudah mendapatkan bahan pangan dan dengan harga terjangkau, lebih murah dari harga pasar. Ini dalam rangka biasanya menjelang Nataru, Hari Besar Keagamaan Nasional. Nah itu pengalaman selama ini kan menjelang hari-hari besar itu pasti akan terjadi kenaikan harga. Sehingga pemerintah melakukan gerakan pangan murah ini. Dan memang sebetulnya kalau di Kabupaten Kepulauan Sangihe itu yang tadi disampaikan dalam sambutan bahwa ini adalah yang ke-450. Artinya bahwa GPM ini tidak sekedar hanya menjelang Hari Besar Keagamaan. Pada saat ini sudah menjelang Nataru ya, kita laksanakan. Pelaksanaan gerakan pangan murah sendiri oleh Dinas Pangan Daerah dan kolaborasi instansi teknis lainnya sudah ke-400 kali dilaksanakan hingga menjelang akhir tahun 2025 dan masih bertambah menjangkau sejumlah lokasi strategis. Kegiatan GPM juga mendukung program pemerintah pusat menjaga ketahanan pangan daerah bekerjasama Bank Indonesia sejumlah vendor pangan di Sangihe. Anton Lahaube melaporkan. Anda masih mengikuti Lintas Berita Magota, produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia, wilayah Nusantara 5. Selanjutnya kita ke informasi dari RRI Talaut. Harga bawang di pasar tradisional Melengwane naik. Bawang merah naik dari Rp55.000 per kilogram menjadi Rp65.000 per kilogramnya. Harga rempah-rempah dapur di pasar Melengwane mulai mengalami penurunan. Bumbu dapur yang turun diantaranya cabai rawit dan tomat. Berbeda halnya dengan bawang merah yang justru naik signifikan. Resli, salah satu pedagang, menyebutkan bawang merah naik dari Rp50.000 per kilogram menjadi Rp65.000 per kilogramnya. Kenaikan bawang merah selain karena stok yang minim, juga karena pembelian dari Manado ikut mengalami lonjakan. Harga bawang merah sekarang ada kenaikan. Iya, berapa dia? Per kilo kotor jadi Rp58.000. Jadi penjualan sekarang Rp65.000. Terus bawang putih masih tetap biasa. Berapa? Rp55.000 per kilo. Karena nyendak naik dia cuman pokoknya masih standar biasa dah. Iya. Cuman tomat rica sudah so stabil, so penjualan biasa masih 15, 13 rica lah begitu. Jadi nyendak naik dan cuma bawang merah memang naik sekali. Jadi sekarang so ada penjualan 70-an saya. Makanya tahu mau turun kapan, orang lagi tahu kasih yang ini barang dari turun so senang rica tomat turun, minta bawang merah yang naik. Sementara bumbu dapur yang lain turun. Tomat turun dari sebelumnya Rp24.000 per kilogram menjadi Rp15.000 per kilogram. Cabai rawit dari Rp120.000 per kilogram menjadi Rp70.000 per kilogramnya. Sementara bawang putih masih stabil di Rp55.000 per kilogram.
Dari Melangwane, Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia. Sekian Lintas Berita Magota Manado Gorontalo Tahuna Talaut edisi Sabtu 6 Desember 2025. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Wilayah Nusantara 5. Saya Priscila Balebo. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.